Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas segala anugerah-Mu, atas segala berkat yang Engkau berikan sampai detik hari ini Tuhan. Terima kasih atas perlindungan semalam Tuhan, sehingga kami dapat istirahat dengan nyenyak dan kembali bangun dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat untuk melaksanakan setiap aktivitas kami. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami dapat meresapi dan juga melakukan setiap dari firman-firman-Mu itu Tuhan. Teruslah Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menyingkapkan setiap selubung-selubung kami Tuhan, yang menutupi pengetahuan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-23 hingga yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengarkan katanya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang pada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Ayat yang ke-27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kerajaan Allah atau bait Allah itu kita dapatkan setelah kita dibaptis, setelah kita menerima kelahiran kembali, setelah kita menerima anugerah keselamatan, cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Amin. Namun, di dalam perjalanan mengikuti Yesus, di dalam perjalanan memikul salib, ada banyak cobaan, ada banyak masalah. Terutama di dalam Alkitab ini, masalah yang dibicarakan adalah masalah uang, masalah kekayaan, masalah harta. Kerajaan Allah atau bait Allah itu ada di dalam diri manusia. Sebagaimana dikatakan dari 1 Korintus, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Amin. Dan salah satu yang membuat Roh Allah itu sulit atau bahkan tidak bisa tinggal dalam diri kita, dalam diri manusia. Salah satunya adalah contoh orang yang mengutamakan hidup, mengutamakan nafsunya, mengutamakan kekayaannya. Meskipun mungkin dia dalam hal rohani dia hebat, dia mungkin pendeta, dia mungkin pastor, dia mungkin mengerti semua isi Alkitab, tetapi kekayaan inilah yang menghambat dia untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama kita ambil dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, alasan pertama kenapa kekayaan itu bisa menghambat seseorang untuk dekat kepada Tuhan adalah di dalam 1 Timotius 6 ayat yang 9 sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Amin. Kenapa di dalam Timotius ini dikatakan bahwa kekayaan atau hawa nafsu itu bisa menghambat? Karena dari kekayaan itu kita lebih mengutamakan ego kita, kita lebih mengutamakan pribadi kita. Kita merasa tidak cukup, merasa kurang dan nambah lagi. Salah satu permainan online
yang ada di dunia ini maupun yang offline itu adalah judi, dimana dari judi kita belajar bahwa orang yang kalau tidak cukup dengan hasilnya, dia akan terus untuk menambah, istilahnya menambah investasi ke dalam permainan itu untuk mendapatkan yang lebih baik. Padahal jika kita suka atau merasa tidak cukup dalam apa yang kita punya, merasa kurang bersyukur, itu justru yang membuat kita serakah. Nah, keserakahan inilah yang membuat kita lebih egois dan lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Amin. Kita lebih suka foya-foya, beli ini itu, jajan segala macam, beli kebutuhan yang mungkin tidak diperlukan, yang mungkin bahkan hanya semata kebutuhan sampingan saja, bukan kebutuhan utama. Nah, dikatakan bahwa dalam 1 Timotius yang ayat yang ke-10 dikatakan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Tidak sedikit dan banyak orang yang justru menjual imannya, menjual Tuhannya dengan uang. Amin. Mereka lebih pergi kepada dukun, lebih pergi kepada istilahnya mungkin uang gaib atau pelet dan lain sebagainya. Mereka menghalalkan segala cara, menghalalkan cara yang instan untuk mendapatkan uang itu, hanya untuk uang dan hanya untuk memuaskan diri sendiri. Yang berakibat bahwa mereka akan jatuh ke dalam keserakahan, ke dalam kepelitan, dalam kesombongan. Dalam Alkitab dikatakan ada 3 dosa yang besar, yaitu dosa hawa nafsu, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan itu. Keinginan daging, kita merasa tidak cukup, dan kita merasa nambah. Padahal kita dianjurkan atau diperintahkan untuk selalu bersyukur apapun keadaan. Amin. Yang kedua, keinginan mata. Keinginan mata lihat barang-barang yang bagus. Keinginan mata, oh makanannya enak itu. Dan rela membayar semahal apapun demi mendapatkan barang itu. Demi bisa makan makanan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga salah. Kenapa? Masih banyak orang yang di luar sana yang belum bisa merasakan apa yang kita rasakan. Amin. Tetapi kita yang sudah bahkan lebih dari cukup, kita merasa kenapa ada yang kurang? Kenapa ada yang harus ditambah lagi? Amin. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Dari keinginan daging, keinginan mata, maka sudah diperolehlah semua yang dia inginkan. Dan dia menjadi angkuh. Dia menjadi sombong, menjadi pelit. Salah satu perumpamaan yang disampaikan Yesus adalah tentang anak yang durhaka. Anak yang meminta semua uang dari bapaknya untuk pergi pada kota. Anak itu cerdik, licik. Dia bilang, "Bapak, aku butuh uang untuk bekerja di kota ini. Kotanya bagus nih." Tapi ternyata apa? Yang dia lakukan adalah menghabis-habiskan uang tersebut. Dia foya-foya membeli makanan, membeli barang-barang yang bagus. Dan pada akhirnya, si anak itu justru mengalami kelaparan. Di dalam musim kelaparan, dia tidak mempunyai apa-apa. Uangnya habis, bajunya kusut, robek, dan dia terpaksa untuk bekerja di ladang batu. Untuk mencukupi kelaparannya, dia terpaksa makan dari hasil atau dari sisa makanan babi itu. Tetapi yang dapat kita pelajari adalah si anak itu kembali menyadari, kembali bertobat. Oh iya,
Aku ini dulunya sombong. Aku ini dulunya aku, dulunya foya-foya. Aku ingat Bapakku, Bapakku yang maha mengasihani. Bagaimana jika aku kembali pada Bapak? Sama seperti kita. Kita mungkin kadang sombong, kita mungkin kadang jatuh ke dalam keinginan-keinginan membeli, mengonsumsi, dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah saudara, Tuhan telah membukakan pintunya untuk kita bertobat. Amin. Kita yang dahulunya jatuh, dosa kita semerah kain, tetapi bisa diputihkan seputih salju dan selembut bulu domba. Amin. Tuhan perintahkan itu. Walaupun sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun, jika kita mau bertobat, mau melepaskan keinginan daging, keinginan mata, kangkuan hidup itu, dan datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan semuanya. Amin. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Carilah Tuhan selama ia masih berkenan ditemui, masih bisa dicari. Carilah, datang kepada Tuhan. Amin. Anak bungsu ini yang tadinya foya-foya, kemudian dia bertobat. Amin. Dia bertobat, dia kembali pada bapaknya. Bapaknya tidak melukai dia, bapaknya tidak menghukum dia, tetapi bapaknya mengasihi dia, mengejar anaknya. Bahkan dari kejauhan dia mengejar anak itu, anak yang terlihat capek, terlihat letih. Bapak datang dan justru Bapak itu mengadakan ucapan syukur. Amin. Tuhan Yesus ada bilang, aku datang tidak untuk menyelamatkan orang yang benar, tetapi untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Amin. Orang yang berdosa ini maksudnya gimana? Apakah benar-benar berdosa lalu yang tidak mengenal Allah? No. Orang berdosa adalah orang yang hidupnya hancur, jauh daripada Tuhan, yang hidupnya penuh dengan keinginan daging, keinginan mata, kangkuan hidup. Tetapi poin di sini adalah Tuhan Yesus menerima orang-orang yang sungguh mengikuti Dia. Amin. Tidak memandang apa masa lalu dia, latar belakang dia. Dia ikut Yesus aja. Dia lebih dari pemenang. Amin. Kita kalau mau bertobat, mau berserah diri kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita akan diangkat. Barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan. Amin, saudara. Kita belajar lagi dari contoh Ayub. Bagaimana dia direndahkan, tetapi dia tetap rendah hati, tetap percaya kepada Allah. Dan ia ditinggikan, diberikan harta 2 kali lebih banyak daripada yang diambil oleh iblis. Amin. Kita belajar dari Ayub. Kita merendahkan diri, kita bertobat. Ya, mungkin kita merasa lebih dari cukup, tetapi jangan merasa puas diri. Tetaplah rendah hati, tetaplah bersyukur. Jangan merasa istilahnya sombong, tidak bisa. Apa ya? Kita sudah dicukupi oleh kelahiran kembali. Sudah ada Yesus Kristus sang sumber berkat. Kita tidak perlu sombong, tidak perlu mengutamakan kekayaan. Justru kita diajarkan untuk mengutamakan cinta kasih. Amin. Kasih dalam Tuhan. Ada satu alasan lagi. Kenapa kekayaan atau harta duniawi atau semua yang bersifat duniawi itu bisa menghambat kita menuju pada Allah? Ada di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidaklah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah
permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa menjadi sahabat dengan dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita tidak bisa memiliki dua hal sekaligus. Tidak bisa. Kita mau mencintai manusia, kita mau mencintai Tuhan Yesus, tetapi kita masih terikat sama hal-hal dunia ini. Tidak bisa. Tuhan Yesus ajarkan, barang siapa ingin mengikuti aku, ia harus menyangkal diri. Amin. Menyangkal diri, menyangkal egoisme, melepaskan semua hal-hal dunia yang membuat dia jauh daripada Tuhan. Ego, fanatik, kesombongan, kedurhakaan, pelit, dan lain sebagainya. Amin. Menyangkal diri kita, artinya kita merendahkan diri kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa melebihi Tuhan. Kita masih butuh Tuhan. Saudara tahu, Tuhan Yesus bisa saja tidak turun ke dunia ini. Karena di surga sudah sangat-sangat berkecukupan. Amin. Tetapi Tuhan Yesus rela turun. Tuhan Yesus rela menjadi manusia. Tuhan Yesus rela ingin merasakan penderitaan manusia, terutama penderitaan dalam dosa. Tuhan Yesus melepaskan segala egois dia. Tuhan Yesus melepaskan segala kekayaan dia yang ada di dalam surga. Hanya untuk apa? Melaksanakan perintah Bapa. Hanya untuk istilahnya, hanya untuk menyelamatkan manusia. Padahal Tuhan Yesus tidak butuh manusia. Kita yang butuh Allah. Amin. Tetapi Tuhan Yesus rela turun untuk menyelamatkan manusia, agar semua manusia tidak terbelenggu dalam dosa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita tidak bisa mencintai dunia dengan mencintai Allah secara bersamaan. Allah ya Allah, dunia ya dunia. Kalau kamu mau ikut Allah, lepasin dunia. Kalau kamu mau ikut dunia, mau mengikuti setiap alur dunia, tren-tren dunia, dan lain sebagainya, kamu kehilangan Allah. Mungkin ini adalah firman atau khotbah yang tidak menyenangkan hati, tetapi ini adalah perintah tegas bahwa siapa yang lebih mengutamakan dunia, dia akan binasa. Amin. Dikatakan dalam hukum cinta kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwa ragamu. Itu artinya apa? Hidup kita semuanya kita serahkan pada Tuhan. Kita ikut perintah Tuhan. Amin. Semua yang ada di dunia ini kita lepaskan. Kita hanya fokus pada Tuhan. Karena Tuhanlah sang sumber berkat. Mau kamu minta dari berkat manapun itu, Tuhanlah yang menyediakan yang lebih utama. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, renungan ini mungkin bukan renungan yang mengenakan bagi hati saudara, tetapi percayalah, renungan ini dari Alkitab, dari firman Tuhan. Tuhan yang mengatakan. Jadi jika saudara ingin melakukan firman Tuhan, terutama firman yang kita menyangkal diri kita rendahkan diri kita pada Tuhan, merendahkan hati kita pada Tuhan. Amin. Awali semuanya dengan bersyukur saat teduh, membaca renungan firman Tuhan. Kita dekatkan hati pada Tuhan, serahkan semua kehidupan saudara pada Tuhan. Tuhan yang akan melihara saudara. Dikatakan, serahkan segala kekhawatiran kepada Dia dalam doa dan dengan ucapan syukur, sebab Dia yang memeliharakan. Amin. Marilah semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Pikulah kuk yang aku pikul, karena kuk yang aku pikul itu ringan dan akan meringankan kamu. Amin.
Tuhan tidak pernah memberikan cobaan yang melebihi kekuatan kita. Tetapi kita terkadang terhalang oleh ego kita, terhalang oleh kemauan kita. Amin. Justru kita menjauh daripada Tuhan. Bertobatlah, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas renungan pada pagi hari ini, Bapak. Kembali mengingatkan kami Tuhan, kalau kami tidak boleh mengutamakan diri kami sendiri, mengutamakan ego kami Tuhan. Tetapi kami memfokuskan Tuhan, mensentralkan hidup kami Tuhan pada Engkau Tuhan, mempusatkan hidup kami pada Engkau. Karenalah Engkau sang juru selamat Tuhan, Engkau adalah sang sumber berkat. Kami datang padamu Bapa, kami bertobat, ampunilah segala kesalahan kami. Bila ada egoisme, ada sifat durhaka, sifat mementingkan diri sendiri, ampuni kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pakailah kami Tuhan, menjadi pewarta sabda-sabdamu itu Tuhan. Pakailah kami menjadi saksi dan anak-Mu, dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bicara katakan, amin. Puji nama Tuhan.